sore hari ini kami menyambangi salah satu tempat di Kota Serang. Ternyata di sini ada bentuk silaturahmi salah satu bataleg daripada PDIP Perjuangan. Tentunya untuk maju di kontestasi politik di tahun 2024, yaitu bataleg DPR RI, ya. Tentunya dari Dapil 2 yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Sebelumnya tadi saya mendengarkan bahwa bataleg ini sebelumnya mencoba ke Dapil 3, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel Selatan. Kita akan mencoba tanya seperti apa sih misi daripada beliau. Selamat sore, Abang. Saya manggil Abang dulu ya, Insinyur Timbul Sinaga. Pak, boleh nggak diceritakan secara singkat melatar belakangi untuk maju di kontestasi politik 2024? Baik, ya terima kasih dari Lukas TV. Pertama-tama kami sampaikan bahwa sebagai bacalek dari PDIP Dapil 2, yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, untuk tahun 2024 kami maju, di mana untuk itu kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kota Serang khususnya, dan secara umum di Dapil 2, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Adapun misi kita adalah bagaimana supaya kita sama-sama maju bersama. Nah, kami berharap ketika kami dipercayakan oleh masyarakat Dapil 2 ini, masyarakat di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, maka kepastian untuk khususnya kami fokus di bidang ada tiga bidang, yaitu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang hak hidup. Di bidang pendidikan, seperti kita ketahui bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebanyak 20%, cukup besar. Namun ini perlu pengawasan dari semua pihak, khususnya dari anggota Dewan DPR RI Pusat, dan juga anggota Dewan DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kota atau Kabupaten. Untuk itulah kami sebagai anggota Dewan yang apabila dipercayakan terpilih, kami fokus kepada pendidikan. Tadi kita katakan anggarannya cukup besar, luar biasa, 20%. Sehingga dengan demikian infrastruktur pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA sudah sesuai dengan standar. Artinya tidak ada lagi infrastruktur di sekolah-sekolah tersebut yang kurang bagus lah ya, kurang bagus. Kemudian dari sisi substansinya, apakah gurunya mencukupi di lingkup SD, SMP, SMA, sehingga dengan demikian pendidikan yang terjadi di Banten, khususnya Dapil 2 ini, bisa lebih bagus. Dengan demikian generasi berikutnya bisa membawa Banten lebih maju kembali, lebih maju lagi. Kemudian di bidang kesehatan, kami tentunya mendorong kepastian daripada kesehatan yang ada di puskesmas, kecamatan, dan juga rumah sakit yang ada di kabupaten kota. Bagaimana misalkan di satu kecamatan ada puskesmas, kemudian infrastrukturnya lengkap, kemudian dari sisi substansinya, dokter, misalnya dokter umum ada, dokter anak ada, dokter kulit ada, yang memang selama ini dari pemerintah pusat sudah menyiapkan, mengalokasikan dari sisi anggaran ya, dari sisi anggaran. Nah, kepastian untuk itu kami akan turun sampai ke kecamatan-kecamatan yang ada di Dapil 2 ini. Yang ketiga adalah fokus kepada hak hidup. Seperti kita ketahui, hak hidup itu adalah apa? Bagaimana tingkat ekonomi daripada masyarakat Dapil 2 ini meningkat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui kompetensi, pelatihan. Bisa misalkan pelatihan untuk ibu-ibu, misalkan bagaimana bisa ibu-ibu bisa menjadi ahli di tukang jahit, ya. Kemudian membuat kue untuk menambah sumber kehidupan. Kemudian katakanlah keterampilan daripada kaum laki-laki di bidang jasa konstruksi, di bidang industri. Seperti kita ketahui bahwa Dapil 2 ini penuh industri, ya. Banyak di Cilegon kan industri yang luar biasa.
Nah di sana dibutuhkan sumber daya manusia yang penuh keterampilan. Nah kita harapkan masyarakat di Dapil 2 ini kita latih. Pemerintah sudah menyiapkan balai latihan kerja, sudah menyiapkan untuk itu. Tinggal bagaimana kita meningkatkan atau menguatkan kembali masyarakat yang ada di Dapil 2 ini untuk bisa ikut kita latih. Kan pelatihnya banyak dari semua lini, dari kementerian, dari katakanlah perguruan tinggi. Kita libatkan, kita akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Dapil 2 ini. Ya, di Kota Cilegon, Kota Serang, saya kira banyak perguruan tinggi. Nah selama ini kurang dilibatkan, kita akan libatkan, melakukan kajian, melakukan penelitian, apa yang harus dilakukan. Katakanlah dari sumber daya dalam hak hidup, misalnya pertanian. Bagaimana misalkan 1 hektar sawah per tahun yang selama ini dikatakanlah baru 8 ton bisa naik menjadi 12 ton. Itu di Thailand itu sudah sampai 16 ton. Nah, kenapa kita tidak bisa? Apa yang harus kita butuhkan? Bibit, teknologi, kemudian pupuk, perawatan, kan itu peralatan, alat-alat pertanian, tidak ada semua. Tinggal kemauan kita. Ya. Jadi tidak ada yang sulit untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat di sini. Dengan demikian maju bersama sesuai dengan visi kita bisa dicapai untuk masa-masa depan. Saya kira itu. Oke Bang, artinya misi yang dibawa adalah maju bersama dengan 3 sektor kesehatan, pendidikan, dan hak hidup. Luar biasa. Tentunya sahabat Lukas TV pengen tahu nih Bang, karena saya tadi mendengarkan paparannya dan tadi diskusi bahwa Abang ini adalah mantan daripada eksekutif akan masuk ke legislatif. Boleh nih ceritakan ke sahabat Lukas TV, apa nih mantan dari eksekutifnya nih Bang? Jadi saya 32 tahun jadi PNS. Oke. Ya, PNS. Nah, latar belakang saya dari Fakultas Teknik, ya Teknik Kimia dari USU, kemudian masuk di Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang, dulu Departemen Kehakiman, kan itu terkait dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu khususnya di Direktorat Paten. Jadi saya aslinya pemeriksa paten, yang terakhir Direktur Paten, Direktur Hak Paten, itu. Jadi terkait dengan teknologi. Maka jujur terkait dengan teknologi kompetensi saya di situ. Bagaimana suatu negara bisa sejahtera apabila menguasai teknologi. Kalau itu basic saya. Maka untuk itu saya tadi katakan bagaimana masyarakat di Banten ini kita buat ya kan, menguasai teknologi. Sehingga dengan demikian hak hidupnya meningkat. Di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang berusaha, kita latih mereka. Kan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya kira dua-duanya ini akan kita gunakan dalam rangka hidup. Oke, Direktur Hak Cipta tentunya dari Kementerian Kemhumkam. Wow, luar biasa. Untuk selanjutnya tentunya akan ada pertemuan-pertemuan juga kepada masyarakat khususnya Dapil 2 ya, Bang ya? Ya. Oke. Terima kasih. Saya bergeser ke Ketua Wilayah PPTSB Banten. Bang, tadi ini saya lihat diwakili dari beberapa pengurus baik cabang sektor di PPTSB Wilayah Banten. Selaku Ketua Wilayah nih Bang, apa nih pendapat Abang terkait hasil daripada silaturahmi dari Bacalek DPRI PD Perjuangan Bapak Isniur Timbul Sinaga? Yang jelas nggak usah ditanyakan lagi apa keinginannya. Adanya pertemuan hari ini itu saya buat khususnya pertama dulu untuk PPST Wilayah Banten. Bagaimana kita sepakat seluruh PPST Wilayah Banten anggotanya mendukung pencalonan daripada Insinyur Timbul Sinaga supaya bisa maju ke DPR RI di Senayan. Itu artinya memberikan doa dan dukungan. Siap, luar biasa. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Kita PPST Wilayah Banten mendukung sepenuhnya dan akan berjuang untuk memenangkan Insinyur Timbul Sinaga maju ke Senayan. Oke, demikian sahabat Lukas TV yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwa Bacalek DPRI dari PD Perjuangan Insinyur Timbul Sinaga tujuan adalah silaturahmi kepada keluarga besar Sinaga yang ada di Banten Barat ini. Tentunya dukungan dan doa telah disampaikan oleh Ketua Wilayah bahwa siap mendukung dan memberikan doa kepada Bapak Isniur Timbul Sinaga. Sampai jumpa.